Di dalam Al-Quranul Karim, di antara ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi arahan pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada segala sesuatu yang diwajibkan untuk kita beriman atau untuk kita mengimaninya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu sekalian. Wassabiru, dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Jadi tidak sekedar Allah memerintahkan untuk bersabar, tetapi perkuat kesabaran itu. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menjadikan kesabaran seseorang itu bisa menguat dan bisa jadi menurun. Dan di sini akan disebutkan oleh Syekh atau penulis di dalam kitabnya ini. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan perkuatlah kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar. Dan perintah itu artinya wajib. Selama tidak ada dalil yang mengalihkan suatu perintah dari status wajib kepada status sunnah, maka hukumnya adalah tetap wajib. Ini kaidah penting dalam usul fiqh. Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya suatu perintah itu untuk menunjukkan satu kewajiban. Illa idza dalla dalil ala khilafihi. Kecuali kalau ada dalil yang menyelisihinya, artinya mengalihkan perintah dari satu kewajiban menjadi statusnya menjadi sunnah atau mustahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar sebagaimana kesabaran ulul azmi, para rasul yang penuh ketabahan dan kesabaran, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tetapi juga beliau perintahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul, mereka telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini yaitu kesabaran dan lawan dari kesabaran, perintah untuk bersabar dan larangan untuk tergesa-gesa. Dan ini sifat seorang mukmin. Yang dimiliki oleh mukmin adalah dia memiliki sifat sabar dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat ini, fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul telah bersabar dari para ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu tergesa-gesa. Ya, jadi larangan untuk bersikap tergesa-gesa. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian atau mintalah pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ista'inu bis sabri. Ini maknanya dalam terjemahan di sini disebutkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tetapi bisa juga diartikan sebagaimana bunyi ayat ini, ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kamu bersabar dan kamu mengerjakan sholat. Karena sholat merupakan tempat seorang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyampaikan semua keluhannya, menyampaikan semua problematika kehidupannya. Itu di saat dia sholat, di saat dekatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sejumlah ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu banyak di antara ayat-ayat ini, mulai dari poin D sampai poin yang terakhir, ini cenderung kepada ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersabar.